Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 13 Juni 2023, teman-teman. Tinggal 13 Juni ya, hari apa ini? Selasa ya. Saya akan membahas saham-saham dan kondisi market ya. Baik, kita akan langsung masuk ke bahasan. Ini adalah kondisi dari ISG ya. Hari ini candlenya adalah doji, butuh konfirmasi besok ya, teman-teman. Hari ini rentang ISG sebenarnya naik dan turun cukup lebar, namun demikian karena sepertinya movernya juga kurang begitu kuat ya. Mover dari ISG tidak begitu kuat antara yang mendorong naik dan yang turun, sehingga kondisi dari ISG adalah tetap saja ya teman-teman, dengan bentuk closing adalah doji dengan resistan ada di kisaran 6745 dan supportnya ada di 6696 ya. Ini butuh konfirmasi besok ya. Untuk targetnya dia masih di 50 retracement 6769. Nah, kalau kita lihat dari ini teman-teman, ini yang mendorong ISG naik dan turun ini imbang ya. Imbang, hasilnya adalah ISG-nya nggak naik nggak turun, bentuknya adalah doji. Kita bisa ngelihat ya, ada BRI, Bian yang mendorong naik, namun yang memberatkan ISG ada GoTo, BNI, Unilever ya. Ada MSP ya, ada United Tractor dan Cepin memberatkan dari ISG, namun dibantu didorong naik juga oleh DJI, Kalbe Pharma, MRT, TPI ya, sehingga closing dari ISG adalah seperti ini, tidak kemana-mana dan membentuk doji. Ini butuh konfirmasi besok ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk kondisi market tadi malam tanggal 12 ya. Amerika oke, secara umum hijau cukup tebel, Eropanya juga sama, kita bisa lihat secara detail di sini. Untuk Amerika ya seperti ini ya, sampai di resistannya, Dow Jones-nya, Nasdaq-nya break resistan, S&P 500 juga break resistan candle sebelumnya, Asia-nya juga naik sebenarnya, Hang Seng ya, kemudian Nikkei-nya juga naik. Kemudian kalau kita lihat Eropanya masih, kalau di sini tadi hijau ya teman-teman, tapi kalau di sini mungkin real time-nya agak delay. Kemudian VIA kecemasan, indeks kecemasan atau Fear and Greed Index, Fear and Greed Gauge ini kemarin 2 hari naik, tapi per hari ini masih ketemu resistannya. Oke. Kita lihat untuk harga komoditas masih sama. Untuk crude oil masih di kisaran 68, natural gas sama semuanya. Tidak ada pergerakan dari komoditi yang signifikan, hanya palm oil ya. Oke, seperti itu. Kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham. Oke teman-teman, bahasannya adalah saham-saham yang secara umum, secara teknikal dia masih bagus. Ini adalah beberapa saham yang sebenarnya sektor-sektor ini saya bahas sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Namun karena konsolidasi, akhirnya saham tersebut istirahat begitu. Namun demikian untuk hari ini saham-saham yang saya maksud itu banyak juga yang melanjutkan kenaikannya. Oke, saya akan bahas dari yang pertama. Baik, dari yang pertama adalah sektor yang terkait konstruksi ya teman-teman. Adikarya, Wika, PTPP hari ini. Untuk Adikarya ini memimpin pergerakan, berhasil lewatin konsolidasi dia di 50 retracement karena berhasil melewati targetnya dan juga resistan sebelumnya. Resistannya ini adalah di resistan bulan Maret dan bahkan sampai di resistan bulan Maret juga, awal Maret ya. Nah, ini saya akan update untuk resistannya berikutnya di berapa. Mungkin kita lihat dulu untuk weekly-nya supaya lebih jelas. Nah, kita bisa gunain weekly aja ya teman-teman. Untuk resistan dari Adikarya ya, untuk resistan dari Adikarya kita gunain weekly. Ini lebih jelas sekali bahwa resistan hari ini pas di 6463 resistan. Resistan berikutnya 543 dan 50 retracement, targetnya di 610 untuk Adikarya. Saya menggunakan weekly chart yang lebih mudah, 610 ya. Bisa juga kita gunain ini ya.
chart ini, tapi ini agak tampilannya mesti diperbaiki dulu. Adikarya ya. Oke, 68 berapa tadi? 610 ya. Ya, sekitar itu untuk resistan berikutnya. Sekarang ini kan pasti resistan ya. Dalam tren yang lebih besar 45 460. Kemudian ada 38 retracement itu di 540 dan targetnya sementara masih di 50 retracement itu di sini di kisaran 605 610 ya. Itu Adikarya. Kemudian untuk Wika kita cek dulu. Wika juga hari ini juga naik ya teman-teman. Oke, nanti kita cek dulu untuk kenaikan volumenya ya. Nah, ini Wika juga naik, target sementara masih di 560. Kemudian PTPP juga sama, hari ini juga ikut naik ya. Ini bisa kita update untuk resistan berikutnya. Dia ada di pas ya, hari ini dites di 620 ya, 620. Sekarang kita coba tengok kondisi asing dari masing-masing saham tadi ya teman-teman. Kondisi perasingan dari masing-masing saham. Adikarya asingnya mulai tebel ya. PTPP lumayan juga, tapi hari ini cukup kecil sih. Wika juga masih mix, tapi ini hitungannya udah 2 hari udah mulai masuk. Sekarang kita lihat untuk volumenya ya. Mulai terbentuk untuk Wika, untuk PTPP juga mulai terbentuk. Konsolidasi kemarin dia volumenya kecil, tapi ketika breakout ini muncul volume ya. Adikarya yang paling bagus secara pergerakan ya, secara chart yang paling bagus teman-teman mungkin bisa berikan catatan khusus. Baik, kemudian adalah saham terkait perbankan ya teman-teman. Saya akan bahas BNGA sekilas dulu ya. BNGA ternyata hari ini masih melanjutkan kenaikannya. Ini adalah hari kedua setelah konsolidasi yang cukup lama ya. Untuk BNGA, kemudian ada BBRI dan BBNI ya, BBHI ya, BBRI. Sekarang kita cek untuk BBRI. BBRI adalah rebound dari retracementnya dia teman-teman, rebound dari retracement. Oke, kita akan ukur. Kalau dalam tren besar nih sepertinya juga dia aman aja ya. Kita ukur dari mana ya trennya ya. Sekarang oke, kita tarik dulu dari sini aja. Kalau hanya dari memandang tren ini aja, maka pergerakan dari BRI ini masih sangat-sangat aman ya teman-teman. Karena apa? Karena dalam kenaikan dia ini ya, dari swing low di sini ya, swing high di sini, maka koreksi dia itu hanya baru sampai di supportnya yang pertama dan cukup terjaga di situ. Dan bahkan dia rebound dan resistan berikutnya ada di 5620. Berikutnya adalah BBHI. BBHI teman-teman ini melanjutkan kenaikannya ya, breakout dari 50 retracement, breakout dari MA 200 walaupun closingnya agak turun, tapi setidaknya kita waspadai dulu karena suatu saham yang naik itu pasti diawali juga dari kenaikan dari dasar ya. Mungkin kita gunain chart yang lebih representatif dengan menggunakan weekly chart ya. Oke, saya akan hapus dulu. Weekly chart lebih enak dilihat nih teman-teman. Targetnya masih di 2460 untuk BBHI. 3 saham bank udah saya bahas. Sekarang akan saya bahas kondisi volumenya. BNGA hari ini 2 hari ini naik dengan volume ya. BBHI naik juga dengan volume. Teman-teman perhatikan. BBRI masih biasa saja. Nah sekarang kita lihat asingnya. BBRI hari ini mulai masuk, asingnya tebel dibanding 2 hari sebelumnya ya. Dibanding ya, masuknya asing hari ini sebenarnya menutup net sell-nya yang kemarin teman-teman, malah lebih besar sedikit. BBHI asingnya net sell 3 hari, tapi ini sebenarnya dominasinya asingnya masih masuk. BNGA asingnya hari ini net sell. Volume tadi udah saya bahas ya. Kemudian ini saham yang kemarin saya bahas. Kalau teman-teman ngikutin channel saya tentu tahu adalah Same ya. Same bahasanya nggak usah panjang-panjang, kemarin udah saya bahas. Bagi yang teman-teman belum membaca ulasan saya, silahkan dilihat kemarin. Same intinya hari ini breakout banyak ya, MA breakoutnya di sini di 50 retracement dan resistan sebelumnya ada di 328, semuanya dilibas habis 61 sampai 78,6 ya. Same, kemudian kita lihat yang lebih representatif ada di chart weekly-nya. Teman-teman bisa ngelihat untuk Same itu break 50 retracement ya. Jadi
Coba saya akan update untuk SAME berikutnya. Nah, ini baru resistan pertama 377, berikutnya untuk SAME resistan berikutnya adalah di 460 ya teman-teman. 460, target masih di 535 untuk SAME. Nah, kalau SAME bergerak kita juga harus perhatikan MTK ya teman-teman. MTK dalam daily. Dalam daily kalau kita lihat ini seperti Arto bentuknya yang mungkin agak nggak menarik begitu, makanya perlu kita perbesar ya. Perlu kita berbesar chartnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa ngelihat untuk MTK, teman-teman. MTK hari ini sampai di 50 retracement 710 ya, 710. Ya, saya akan gambarkan saya akan garis dulu 710 adalah merupakan target pertama. Kuncinya di situ kalau besok dia bisa ngelewatin 710, maka resistan berikutnya ada di 803 dan target 875 ya. Jadi dua saham MTK dan SAME kita lihat dorongan volumenya. SAME hari ini breakout dengan volume ya teman-teman. MTK juga breakout dengan volume. Asingnya MTK masuk ya. SAME asingnya masih net sell. Kemudian dua saham terkait otomotif teman-teman. Auto ini masih melanjutkan kenaikannya ya. Weekly-nya oke, monthly-nya, nah dari monthly-nya teman-teman bisa ngelihat resistan-resistan dari auto, sementara target ke 2700 ya, auto simple saja. Kemudian saham berikutnya adalah DRMA, teman-teman. DRMA rebound dari retracement-nya dia, all time high, the sky is the limit ya. Jadi ya model saham seperti ini adalah buy on weakness. Simple saja analisa saya, nggak usah terlalu belibet ya. Untuk auto dia masih net sell ya, asingnya masih banyak net sell. DRMA asingnya tebel, teman-teman tolong perhatikan ini asingnya banyak masuk. DRMA volumenya cukup tebel, cukup tinggi di atas rata-rata. Untuk auto volumenya biasa saja teman-teman. Oke, saham berikutnya adalah terkait batu bara ya. Saratoga rebound dari dasar ya. Ini masih awal-awal rebound, jadi teman-teman harus berhati-hati dulu aja ya. Pokoknya kita notice dulu saham-saham yang awal-awal bergerak begitu ya. Kalau kita tarik Fibo-nya aja mungkin juga belum ketemu ya, belum ketemu. Tapi dari sini sih udah bisa, kita bisa tarik dari situ untuk mendapatkan resistannya dari si Saratoga teman-teman. Target bukan target ya, resistan 1705, 1833, target 1940. Saratoga, kemudian ada Harum ya. Harum juga mencoba rebound, ini masih masih banyak resistan. Kalau kita teruskan dari trend channel dari Harum ini adalah satu, oke, sebentar ya saya cek dulu. Ini adalah satu trend channel yang kalau kita terusin sepertinya ini bisa menjadi resistan Harum. Nah, ini apakah Harum akan berulang ketika ketemu resistan dia akan balik arah? Nah, kita lihat kuncinya adalah besok ya, karena kuncinya adalah dalam beberapa hari ke depan apakah dia bisa breakout ya. Sebentar, saya mau narik garisnya ini kok agak susah, saya bikin dua aja kalau gitu. Kira-kira perkiraan garisnya yang paralel ya, kira-kira begitu ya. Rebound dari dasar berapa hari yang lalu sampai ketemu resistan. Sekarang kita lihat dulu untuk pergerakan volumenya hari ini. Untuk Saratoga volume di atas rata-rata tapi tidak signifikan. Harum juga volume biasa. Untuk Harum asingnya masih net sell. Saratoga asingnya 3 hari ini sudah mulai masuk ya teman-teman. Kemudian lanjutan yang kemarin ya teman-teman, ini adalah JSMR. JSMR hari ini masih lanjut lagi setelah kemarin istirahat memberikan kepastian hari ini. Kemarin kan butuh konfirmasi dan dikonfirmasi bahwa hari ini lanjut naik ya. Oke, kita lihat dalam ini dalam monthly ada ngelewatin resistan 3830. Dalam weekly-nya teman-teman ada target memang kecil di 39 ya, 3.900-an. Kuncinya di situ karena ini adalah coincide atau target yang bersamaan antara 50 retracement 3.900 dan MA200 di sekitar 3.960 teman-teman. Kita cek dulu untuk pergerakan JSMR, asingnya totally solid ya. Kemudian volumenya juga hari ini di atas rata-rata. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Saham-saham yang
masih lanjut naik ya, jangan sampai ketinggalan teman-teman. Mungkin memang agak spekulatif beberapa saham, tapi kalau kita nggak spekulatif dalam trading agak susah ya. Yang benar adalah tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang benar adalah ketika yang baik adalah, maksud saya, kalau ada satu saham yang mencoba untuk bergerak, setidaknya kita siap untuk positioning sedikit, sehingga ketika dia mulai beneran rebound atau arahnya benar, kita tinggal nambah posisi untuk bikin harga jangkar di bawah. Seandainya salah, akan ada pengaman atau stop loss ya, sehingga kerugian kita bisa dibatasi. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.